Sahabatku di dalam Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Dia sungguh mengasihi dan peduli kepada kita. Dia selalu menuntun di jalannya yang benar berdasar firman-Nya. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah dan memuji Dia dengan pujian sehati sekerja. Bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat, hidup dan beramah-ramah, bersehati sepakat. Jangan dengan mulut, hanya hatimu, patutlah berkata pada yang teman, angkat perjanjian yang tetap teguh, rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau untung banyaklah, jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Pujian ini mendorong agar dalam melaksanakan sesuatu, kita harus bekerja bersama-sama. Bukan hanya dengan mulut, tapi dengan tindakan nyata. Itu juga yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Dan sebelum membaca, merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kebenaran firman-Mu saat ini ketika kami akan baca merenungkan firman-Mu itu. Dan biar Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, Tuhan berkati, sehingga firman sungguh menguatkan dan mengubahkan dan sekaligus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai 2. Begini dikatakan. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jamaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata soham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak pualam. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, Daud sebagai seorang raja, dia peduli untuk membangun bait Allah, dan karena itu ia merencanakan untuk membangun bait Allah, diawali dengan mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, para kepala suku, para pemimpin rombongan, orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja, para pegawai istana, para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu menyampaikan rencana pembangunan bait Allah itu. Daud telah menyediakan semua yang diperlukan untuk pembangunan bait Allah itu, tetapi bukan dia yang akan melaksanakan pembangunan itu. Allah telah memilih anaknya Salomo yang akan mendirikan bait Allah itu. Daud menguatkan Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau
sampai pekerjaan itu selesai. 1 Tawarik pasal 28. Juga Daud menyampaikan kepada seluruh umat Israel bahwa Salomo yang dipilih Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan itu, dia masih muda, masih kurang pengalaman. Pekerjaan itu bukan pekerjaan kecil tetapi pekerjaan yang besar, sebab bait Allah yang akan dibangun bukan untuk manusia melainkan untuk Tuhan Allah. 1 Tawarik 29 ayat 1. Makanya Daud mengerahkan segala kemampuannya untuk mempersiapkan semua yang diperlukan untuk pembangunan bait suci, yaitu emas, perak, tembaga, besi, kayu, segala jenis batu yang mahal-mahal. Ayat 2. Daud menggerakkan dan melibatkan semua potensi, semua yang ahli dalam pekerjaan untuk bekerja sama dan bersama-sama kerja untuk membangun bait Allah. Keluarga yang diberkati Tuhan, sebagai keluarga Kristen, sebagai orang percaya, dari firman ini kita diajak agar dalam hidup ini kita harus memprioritaskan Tuhan, antara lain membangun bait Allah yang adalah tanda, simbol, tempat kehadiran Tuhan. Dan dalam membangun harus melibatkan semua potensi yang ada. Itulah yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia tidak melakukan sendiri, padahal dia punya power, punya kekuatan, tapi dia tetap melibatkan orang lain. Dia mengumpulkan, mempersatukan semua kekuatan yang ada supaya terlibat bersama dan bersama-sama melibatkan diri dan terutama melibatkan Tuhan. Tidak memaksakan kehendak dan keinginan sendiri, tapi pasrah pada kehendak Tuhan. Tuhan tidak kehendaki Daud yang akan membangun bait Allah, walau segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membangun telah dipersiapkan oleh Daud. Daud rela pasrah pada kehendak Tuhan yang memilih Salomo anaknya yang akan membangun bait Allah. Daud mensupport dengan segala kemampuannya, memberi penguatan dan jaminan kepada Salomo anaknya bahwa ada Tuhan yang tetap menyertai sehingga pembangunan bait suci dapat dibangun dan diselesaikan dari dan di dalam pertolongan Tuhan. Sebagai orang tua, kita belajar dari firman ini, kita harus mempersiapkan, memperlengkapi anak-anak agar dapat melanjutkan apa yang baik yang telah dikerjakan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini terpatri dan termeterai di loh hati kami dan ditindaklanjuti dalam hidup ini. Diberkati keluarga-keluarga yang beribadah saat ini. Dan biar Tuhan juga jamah semua yang tetap tekun setia mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada. Biar Tuhan berkati, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang bimbang, ragu, diteguhkan iman mereka. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap berpengharapan kuat ke Tuhan. Dan kami selalu tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah oleh kasih-Nya akan menyertai, menolong, memberkati dan menyelamatkan saudara bersama keluarga kini dan seterusnya. Amin. Trims.